Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidana wa maulana Muhammadin kitabihil karim wa ala alihi wa ashabihi mujahidin natohirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama bertolabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapat ridhonya. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan umatnya, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau. Allahumma amin. Bapak dan ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, setiap orang dalam kehidupan ini akan senantiasa berusaha dan meraih dan mencari segala sesuatu yang bisa mendatangkan keberuntungan, setidaknya keberuntungan yang bersifat moral. Dan sebaliknya, setiap orang yang hidup di dunia ini akan berusaha menghindari segala sesuatu yang bisa membawa kepada kerugian, sekurang-kurangnya kerugian yang bersifat moral. Segala sesuatu yang mendatangkan keberuntungan dan segala sesuatu yang bisa membawa kepada kerugian, persepsi kita pasti berbeda-beda. Ada orang yang beranggapan keberuntungan itu adalah orang yang mempunyai jabatan. Ada juga yang beranggapan bahwa keberuntungan itu adalah orang yang memiliki harta benda yang melimpah, mobil banyak, rumah mewah, rumah banyak, mobil mewah, istri banyak dan lain sebagainya. Ada juga yang beranggapan bahwa keberuntungan itu adalah orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Bapak dan ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, tetapi dengan jelas dan tegas Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah bersumpah, wal asri, demi masa, innal insana lafil husrin, sesungguhnya manusia dan pasti dalam keadaan merugi.
Apakah itu orang yang memiliki jabatan kah? Apa itu orang yang memiliki harta benda yang banyak kah? Apa itu orang yang memiliki pangkat yang tinggi kah? Yang pasti semua manusia, semua orang dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bahwa manusia pasti dalam keadaan merugi kecuali kata Allah yang pertama alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Semua manusia pasti merugi kecuali yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Betapa indahnya dunia ini apabila sebuah jabatan atau pangkat kedudukan apabila itu jatuh atau dipegang oleh tangan orang-orang yang beriman. Betapa hebatnya harta benda yang banyak, yang melimpah ruah apabila jatuh atau dipegang oleh tangan orang-orang yang beriman. Dan betapa manfaatnya sebuah ilmu pengetahuan apabila jatuh atau dipegang oleh tangan orang-orang yang beriman. Jadi nilai-nilai iman inilah yang akan menyelamatkan manusia, yang akan menyelamatkan manusia dari sebuah kerugian. Ada pepatah, dengan seni hidup kita akan semakin indah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Dan dengan iman hidup kita akan semakin terarah. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian orang-orang yang selamat atau manusia yang selamat dari sebuah kerugian, yang kedua yaitu wa amilus soleh, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus soleh. Iman, amal soleh. Sering kita jumpai di dalam Al-Quran iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ini sering berkaitan. Jadi iman ibarat generator, dia yang mempunyai kekuatan. Sebuah generator mempunyai kekuatan dan mempunyai energi. Dan energi yang timbul atau energi yang ditimbulkan oleh generator itu, gejala-gejalanya itulah yang dinamakan amal soleh. Ya, jadi iman sifatnya abstrak, tidak bisa kita lihat. Tetapi keberadaan iman dapat kita ketahui dengan adanya gejala-gejala. Gejala-gejala itu sekali lagi adalah amal soleh. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa merasakan iman seseorang. Wah, orang itu imannya kuat. Loh, kok tahu? Sujudnya kenceng. Wah, orang itu imannya tinggi. Loh, kok tahu? Sodakohnya berani. Wah, orang itu imannya mantap. Loh, kok tahu? Dia berani berjihad membela agama Allah, mati syahid. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, iman dan amal soleh. Jadi kalau sebuah generator itu tidak bisa menimbulkan energi atau gejala-gejala, berarti generator itu ada kerusakan. Perlu kita servis. Jadi kalau kita mengaku beriman tetapi tidak mau berbuat amal soleh,
berarti iman kita perlu diservis, perlu ditambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah amal soleh, orang-orang yang selamat atau orang-orang yang selamat dari sebuah kerugian adalah orang-orang yang nasihat menasehati dalam sebuah kebenaran. Ini yang ketiga, yaitu orang-orang yang nasihat menasehati dalam sebuah kebajikan, yaitu orang-orang yang nasihat menasehati dalam sebuah kebaikan, yaitu orang-orang yang nasihat menasehati dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan sebaliknya, yaitu orang-orang yang selalu nasihat menasehati dalam berbuat kejahatan dan kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pernah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan datang suatu masa di mana ada sekelompok umatku yang berani menyuarakan sebuah kebenaran di tengah-tengah masyarakat walaupun resikonya sangat berat. Nanti akan datang atau masa ada sekelompok umatku yang berani menyuarakan sebuah kebenaran di tengah-tengah masyarakat walaupun resikonya sangat hebat, walaupun resikonya sangat tinggi, walaupun resikonya sangat berat. Banyak dibenci orang. Kulil haq walau kana muro, katakan yang benar itu benar walaupun pahit rasanya. Dan ini pernah diungkapkan oleh Napoleon. Apabila ada 1000 orang yang berani menegakkan kebenaran, maka di antara 1000 orang tersebut yang satu itu adalah saya. Dan bila ada 100 orang penegak kebenaran, di antara yang 100 itu adalah saya. Dan apabila ada 10 orang penegak kebenaran, satu di antara 10 itu adalah saya. Dan apabila ada 1 orang penegak kebenaran, 1 orang itu adalah saya. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Kemudian yang keempat, orang-orang yang akan selamat dari sebuah kerugian adalah orang-orang yang berjuang di dalam kesabaran. Orang-orang yang berjuang di dalam kesabaran. Kebenaran adalah prinsip, sedangkan kesabaran adalah strategi. Apabila kita benar, tentunya kita bersabar. Dan apabila kita bersabar, pastikan kita benar. Pastikan kita benar. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, dari ayat pendek di atas dapat kita ambil catatan. Intan sangat mahal harganya. Mutiara dalam kehidupan ini adalah iman. Karena dengan iman kita berjuang. Karena dengan iman pula kita hidup, dan karena dengan iman pula kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan zaman berubah, tetapi iman atau keyakinan atau akidah janganlah goyah. Silahkan masa berganti, tetapi iman janganlah sampai mati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan
mati dan hidup, sebagai ujian bagi kamu untuk mengetahui siapakah di antara kamu yang paling banyak amalnya. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, demikian tadi ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama, tentunya di channel Nanit Spasi Sumarno. Terima kasih atas segala perhatian, dan sekali lagi kita akan bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama di channel Nanit Spasi Sumarno. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan like serta share ke grup Anda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung pipit mati kecepit, kalau boleh senyum sedikit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.